Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh mengikuti kelas katekisasi pertemuan keempat. Biarlah Engkau menyertai hamba-Mu dan setiap kami yang belajar bersama-sama dari firman-Mu. Firman-Mu akan membentuk hidup kami dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, nah kita akan bicara mengenai pribadi ketiga dari Allah. Allah Tritunggal kita sudah belajar, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya ingin sedikit mereview dari pertemuan yang lalu, Bapak Ibu teman-teman, yaitu bicara mengenai Allah. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan sampai teman-teman salah, yaitu bicara mengenai Allah Tritunggal. Kemarin saya bicara, misalnya saya Anton, contoh di kantor dipanggil bos, misalnya kan pimpinan perusahaan. Halo bos, selamat pagi. Lalu di rumah dipanggil papa. Kemudian dipanggil papa karena anak saya panggil saya papa. Kemudian saya waktu di lingkungan RT, saya adalah seorang bapak RT. Saya keluar, halo Pak RT, gitu kan? Ya. Jadi saya ini ada berapa? 1 atau 3? 3 atau 1? Kemarin teman-teman jawabnya 1, orangnya 1, tapi punya 3 peran. Nah, tetapi Allah Tritunggal adalah bukan seperti itu. Itu penjelasan sederhana saja. Itu tidak mewakili Allah Tritunggal di dalam Alkitab kita. Itu sebuah contoh kalau kita ketemu dengan orang yang belum percaya. Contoh orang kepercayaan selain Kristen. Ya, jadi ini adalah saya terangkan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini contoh sederhana, tidak mewakili. Kemarin juga saya gambar telur. Telur ada kulit telur, ada putih telur, ada kuning telur. Telurnya berapa? 3 atau 1? 1. Tapi kok ada 3? Ya karena ada kulit telur atau cangkangnya, ada putih telur, ada kuning telur. Nah ini hanyalah contoh-contoh sederhana yang mau dikatakan bahwa di dunia pun ada seperti itu, 1 tapi ada 3, begitu kan ya. Tetapi Allah kita bukan Allah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa satu pribadi nanti sebagai Allah Bapa, nanti sebagai Allah Anak, nanti sebagai Allah Roh Kudus. Maka saya bilang kemarin, kalau seperti tadi yang saya bilang, saya waktu di kantor itu sebagai bos, tidak ada papa di rumah, tidak ada Pak RT. Waktu saya pulang sebagai papa, di kantor bosnya kosong, nggak ada. Bapak Ibu kira-kira teman-teman mengerti ya? Kalau saya di kantor sebagai bos, papanya ada nggak? Nggak ada. Bosnya ada di kantor. Saya pulang jadi papa, bosnya di kantor kosong. Saya keluar jadi Pak RT, papanya nggak ada, bosnya nggak ada. Allah tidak seperti itu. Kira-kira teman-teman nangkep ya, ini memang agak sulit. Karena doktrin Allah Tritunggal, kami di sekolah teologi pelajari 2 SKS. Berarti kurang lebih sekitar 30 jam kurang lebih. Kita mau bahas 1 jam itu sangat sulit untuk dipahami. Paling tidak saya memberi gambaran kemarin adalah bahwa Allah Tritunggal itu adalah, saya gambar dengan segitiga. Segitiga adalah bahwa di tengah-tengah ada Allah, ada Bapa, ada Putra atau Anak, ada Roh Kudus. Nah, paling tidak saya terangkannya begini, menurut Alkitab. Secara esensi atau hakikat Allah satu. Maka kita sudah bahas kemarin Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya satu, tapi dia mewujudkan diri atau menyatakan diri kepada kita secara substansi. Ya, saya katakan substansi itu ada 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa di sorga, Allah Anak pun awalnya di sorga, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi manusia namanya Yesus Kristus, yang kita peringati kelahirannya Natal. Waktu Allah Anak turun ke bumi, di surga kosong nggak? Nggak kosong. Allah Bapa tetap ada. Nanti pada waktu Yesus sudah naik ke sorga, Yesus bilang, saya akan ke sorga kembali kepada Bapa. Yesus sudah ceritanya 33 tahun mengajar, disalib, mati, hari ketiga bangkit. Bernapas diri 40 hari, naik ke sorga. Naik ke sorga, Yesus bilang, nanti akan datang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, kita mau bahas hari ini Roh Kudus. Penghibur itu akan mengingatkan kamu akan dosa,
penghakiman dan kebenaran. Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16 bicara mengenai Roh Kudus. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Allah Bapa tetap ada di surga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, berarti ini Allah Bapanya, ini Yesus di sebelah kanan kan? Di sebelah kanan. Nah, Roh Kudus turun. Roh Kudus pun bisa menaungi setiap manusia. Waktu Roh Kudus turun ada Allah Bapa, ada Allah Anak nggak? Ada. Jadi Allah Bapa, Allah Anak itu 3 pribadi, tapi jadi satu. Kita otak nggak bisa memahami, Bapak Ibu, teman-teman. Kemarin saya cerita, kalau kita misalnya ada gelas isi air, 50% air, 50% sirup, baru 100%, 100%. Bisa nggak air ini 100% air, 100% minyak, 100% sirup jadi satu? Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, otak kita memahami sejauh yang Alkitab ajarkan. Kalau kalian bilang, gimana mengertinya? Kok Allahnya 3 tapi 3 jadi 1, 1 jadi 3? Tapi Allah Bapa ada, Allah Anak ada, Roh Kudus turun ke bumi. 3 dong. Kita nggak bisa memahami. Nanti Bapak Ibu, teman-teman, di surga baru tanya sama Tuhan. Kita sudah meninggal, masuk surga baru nanya. Karena otak kita terbatas. Seperti kemarin saya bilang, bisa nggak seekor semut memahami manusia? Semut itu loh manusia loh. Dia bisa punya anak. Manusia itu bisa bikin rumah loh. Bisa bikin komputer. Bisa ada internet 4G, 5G. Kamu ngerti nggak? Nggak bisa. Semut kita ajarin gimana pun, mengerti manusia sampai kayak pun nggak bisa mengerti. Manusia hebat ya. Bisa ada internet, ada Google, ada YouTube. Nggak bisa. Sama seperti otak kita, beberapa kilogram mengerti Allah secara penuh. Ya. Jadi saya menjadi penjelasan ini supaya nggak salah. Kemarin ada teman saya penginjil, dia bilang, loh Pak salah itu loh. Itu manusia itu ya, diterangkan katanya Pak Anton, ya itu bos, itu papa, itu Pak RT, itu salah. Betul, saya tahu, saya itu bukan mewakili Allah Tritunggal. Paling tidak kalau ada orang kepercayaan tanya seperti ini contohnya, contoh. Oh ya bisa juga ya. 1 tambah 3 itu seperti ini loh, contoh. Nanti kalau sudah di bab katekisasi, belajar yang ini. Allah hakikatnya adalah esensi. Allah yang Bapa, Anak, Roh Kudus adalah substansi. Tapi ini pun terbatas untuk kita mengerti secara sempurna. Ya, kira-kira ini semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk di dalam bab 4, yaitu bicara mengenai Roh Kudus. Ya, ini salah satu poin penting karena Allah Bapa tidak ada penjelasannya, langsung Allah Tritunggal. Tapi kalau Yesus, kita kemarin bahas minggu ketiga Yesus, hari ini Roh Kudus. Nah ini dibahas, Allah Bapa tidak dibahas secara khusus. Ya, kita masuk ke dalam Roh Kudus. Bagus juga ya, Bapak Ibu teman-teman pakai papan tulisnya hitam. Kemarin cerah, kasih hitam itu silau ya. Ini hitam kan agak teduh ya. Jadi kita lebih tenang. Oke. Sekarang saya mau mulai dengan satu cerita mengenai kekudusan. Bapak Ibu teman-teman, kekudusan tidak bisa diduplikasi atau ditiru. Dalam pelayanan apapun juga, saya pernah tulis buku tentang kekudusan kaum Puritan. Jadi dulu itu kalau teman-teman suka dengar cerita Stephen Tong di Jakarta khotbah keliling dunia, itu adalah orang reform. Dan gereja GKA pun di sini adalah tradisinya adalah Injili reform. Kita penganut bukan Pentakosta, karismatik, Bethel yang ada bahasa roh, benar ya? Bapak Ibu teman-teman di sini ibadah tidak mungkin ada bahasa roh. Kalau di karismatik kayak Mawar Saron apa itu karismatik. Nah ini bicara reform. Nah saya bahas tentang kekudusan dari kaum Puritan itu adalah orang reform yang ada di Inggris. Ya, nah begini, kekudusan tidak bisa diduplikasi. Kalau ada pendeta, Bapak Ibu teman-teman, pendeta, penginjil ya, di sini ada cuantau, penginjil, pendeta, muse. Kalau dia mau duplikasi khotbah yang bagus, gampang. Belajar aja khotbah yang bagus dari YouTube. Sampaikan, oh bagus khotbahnya, dia bisa belajar dari YouTube kayak dari mana kayak, dia bisa mengajar dengan bagus. Berikutnya, mengasihi, memberi. Oh ya udah, memberi. Jemaat susah, ya udah saya beri apa ya? Sakit ya, mau ke dokter ya. Iya, tapi nggak ada uang biaya untuk berobat, kasih. Oh bisa memberi, bisa diduplikasi. Mengajar bagus, bisa ditiru. Kekudusan tidak ada yang bisa ditiru. Kekudusan itu harus dilakukan oleh diri sendiri. Hidup kudus, tidak bohong, tidak jahat, tidak menipu, tidak iri hati,
tidak bisa diduplikasi. Itulah yang dinamakan kekudusan. Teman-teman, di dalam Injil Matius itu ada orang-orang pada akhir zaman bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu orang pada akhir zaman ingin ke surga. Ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang begini, Tuhan Yesus, kenapa kau tidak mengenal kami? Kami mengajar demi namamu, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Tuhan kami lakukan. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, hanya engkau dari hadapanku membuat kejahatan. Loh, dia ngomong apa? Kami bernubuat loh. Bisa bernubuat, bayangkan. Kami mengusir setan demi namamu, bisa melakukan banyak hal demi nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka tidak kudus. Kekudusan, kalau teman-teman mau salin, tidak bisa diduplikat atau diduplikasi. Yang lain bisa. Kadang-kadang ada orang bisa mengusir setan. Kuasa apa kita nggak tahu. Ada orang bisa mengusir setan. Wah, setannya pergi, dia doain, dia usir, pergi. Kadang-kadang ada. Ya itu tadi dalam ayat tadi. Itu di dalam Matius pasal 7. Coba ya kita buka. Kita membuka Matius pasal 7. Maaf, sebentar. Matius 7 ayat 22. Tolong supaya orang baca, boleh? Matius 7 ayat 22 siapa? Dek, boleh bacakan? Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saya bacakan ayat 23, terima kasih Dek. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan. Jadi pada waktu hari terakhir itu ada orang yang bilang kami bernubuat demi namamu. Berarti dia punya kuasa. Bernubuat itu apa? Bicara sesuatu nanti akan terjadi. Itu bernubuat. Seperti Nabi dalam perjanjian lama bernubuat. Nanti akan datang Yesus berapa ribu tahun yang lalu lagi. Dan terjadi. Mengusir setan butuh kuasa nggak? Butuh. Setan merasuki orang. Teman-teman lihat di Gadara, di Garasa. Itu orang sampai diikat, dibelenggu supaya orang itu nggak ganggu orang lain. Bapak Ibu, teman-teman kalau lihat cerita orang kerasukan setan di Gadara, ditinggalin itu nggak pakai baju, kasihan. Berhari berminggu-minggu. Keluarganya bilang apa? Kalau ditinggalin kayak gitu, ya udah, kamu mati pun saya nggak pikirin, benar nggak? Ditinggalin kok. Daripada kamu di sini kamu lempar batu, mau orang pecah saya ganti, kamu pukul orang-orang mati saya harus ganti, kamu di luar situ saja, seolah-olah orang nggak peduli lagi, keluarganya pun nggak peduli, diikat, dibelenggu. Itu orang kerasukan setan. Tuhan Yesus datang, dia usir setannya pergi. Setannya pindah ke 2000 babi. 2000 babi lompat dari jurang turun ke bawah, ke sungai, ke bawah, mati. Ya, kerasukan setan itu juga butuh kuasa. Tapi orang ini bisa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku nggak mengenal engkau. Berarti apa? Orang itu tidak kudus. Meskipun dia mungkin pelayanan, dia ke gereja, dia rajin melakukan apa yang Alkitab ajarkan, dia lakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Berarti poinnya adalah orang itu harus kudus. Ikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dan dia kudus. Ya, ini cerita pertama mengenai tidak bisa diduplikasi. Maka pelayan Tuhan harus kudus, hamba Tuhan harus kudus, dan tentu saja kita juga harus kudus karena kita orang percaya. Kekudusan ini adalah Tuhan minta kita di dalam hidup kita untuk semua orang percaya. Amin teman-teman. Nah, inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita bicara mengenai kekudusan. Ya, maka hamba Tuhan atau pelayan Tuhan sehebat apapun, kalau tidak kudus,
tidak bisa jadi berkat. Dia tidak bisa mengajarkan firman Tuhan. Kenapa? Dia nggak kudus. Dia tidak benar. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun tampaknya dia pelayanan, rajin, termasuk juga pelayan dan semua orang Kristen. Orang Kristen harus kudus. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai kekudusan. Alkitab dikatakan melalui Yesaya, kita mungkin pernah bahas. Seingat saya kita pernah bahas. Yesaya itu waktu orang bicara mengenai Tuhan, dikatakan oleh para malaikat apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya. Nah, berarti apa? Berarti kudusan ini paling penting dalam atribut Tuhan. Atribut adalah sifat, teman-teman ya. Saya sedang berusaha bicara pelan, teman-teman. Jadi kekudusan adalah atribut atau sifat Allah. Malaikat bilang di dalam Yesaya pasal 6, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa malaikat kayak bilang seperti ini? Kasih, kasih, kasih. Kan Allah juga kasih. Kenapa malaikat kayak bilang seperti ini? Adil, adil, adil. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sepenting kekudusan. Ya. Tidak ada atribut Tuhan yang sepenting kudus, kekudusan. Bukan berarti yang nggak penting, penting juga, tetapi ini paling penting. Ya, dikatakan tidak ada atribut Tuhan yang sepenting kekudusan, berarti ini adalah paling penting. Maka malaikat bilang kudus, kudus, kudus. Ya, maka Roh Kudus namanya Roh Kudus. Bukan roh kasih, roh adil. Bisa nggak? Mungkin bisa saja. Tapi kenapa namanya Roh Kudus? Karena kudus ini paling penting di antara semua atribut Tuhan. Meskipun ada juga atribut keadilan, kasih, menyayangi, macam-macam. Ya, Allah menyediakan, itu juga ada. Yehovah Jireh, macam-macamnya. Tapi yang paling penting adalah kudus. Maka mereka bilang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maka juga Tuhan bilang apa di dalam Alkitab? Hendaklah kamu kudus, sama seperti aku, Allah adalah kudus. Ya, teman-teman, Roh Kudus. Oke, berikutnya sebelum kita baca dari teks kita dari buku ini, Roh Kudus itu ada 3 hal yang menceritakan mengenai Roh Kudus, ya, yaitu namanya Roh Kudus, namanya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu kemudian kalau dikatakan ini adalah firman Tuhan adalah pemberian daripada Roh Kudus, firman Tuhan. Ya, ada 3 aspek yang paling penting. Maksudnya 3 aspek dari Roh Kudus. Firman Tuhan adalah sama dengan pemberian Roh Kudus. Teman-teman boleh salin. Semoga tulisan saya bagus. Sorry kalau agak tidak terlalu bagus ya. Jadi namanya Roh Kudus, ya, 3 aspeknya, 3 aspek dari Roh Kudus. Namanya adalah Roh Kudus. Firman Tuhan adalah pemberian Roh Kudus, ya. Pekerjaan Roh Kudus pekerjaannya adalah memuliakan Tuhan, ya. Pekerjaan atau yang paling disenangi, ya, hal yang disenangi Roh Kudus, memuliakan Tuhan, adalah memuliakan Tuhan. Ya, inilah Roh Kudus punya 3 aspek. Namanya kudus, Roh Kudus. Pemberiannya adalah firman Tuhan. Pekerjaannya atau yang disenanginya adalah memuliakan Tuhan. Ya, ini 3 hal dari Roh Kudus. Teman-teman boleh salin. Ya, namanya adalah Roh Kudus, bukan Roh kasih, Roh adil, bukan. Tapi Roh Kudus karena kekudusan adalah aspek yang paling penting. Pemberiannya adalah firman Tuhan. Roh Kudus memberi kepada kita manusia firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita pelajari. Ya, teman-teman, kalau kita sayang sama orang, kita kasih apa? Kasih sesuatu yang berharga, benar nggak? Contoh, suami
saya sama istri. Waktu nikah kasih apa? Cincin. Ini saya kasih kamu cincin, tanda cinta kita abadi. Ini berharga cincin, logam mulia. Ya kasih yang terbaik. Kita kalau punya pacar, teman-teman nanti kalau sudah besar punya pacar misalnya, kita kasih dia apa? Yang berharga, benar nggak? Kamu kan kita kasih dia sampah kan nggak mungkin. Nah Tuhan kasih kita apa? Roh Kudus kasih kita apa? Firman Tuhan. Yang berharga ini firman Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih berharga selain firman Tuhan yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Tentu ada juga yang lain, keselamatan, itu kebutuhan kita. Nah, kemudian kesukaannya apa? Atau pekerjaannya apa? Memuliakan Tuhan. Roh Kudus selalu membawa orang memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan artinya apa? Artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita berkenan kepada Tuhan. Ya, teman-teman, memuliakan Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Kita harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus ke gereja, membaca firman Tuhan, berdoa. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Kita belajar untuk apa? Untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, itulah memuliakan Tuhan. Kadang-kadang teman-teman begini, kita seringkali dengan apa? Ayo mari kita memuliakan nama Tuhan. Apa sih memuliakan? Itu tampaknya klise. Memuliakan Tuhan artinya apa? Artinya adalah memperkenan hati Tuhan. Memperkenan hati Tuhan. Sama-sama baca ya. Memuliakan Tuhan artinya memperkenan hati Tuhan. Sama-sama 2, 3. Memuliakan Tuhan artinya memperkenankan hati Tuhan. Contoh. Ya, amin. Contoh, Bapak Ibu teman-teman. Suatu hari ada seorang ibu. Ibu ini punya anak. Dia tinggal di desa, di kampung. Anaknya susah sekali. Ibu ini jadi janda waktu anaknya masih kecil. Lalu suaminya meninggal dunia. Ibu ini nggak nikah lagi. Dia urus 2 anak laki-laki besar sama kecil. Terima kasih ya. Dia urus 2 anaknya laki-laki untuk bisa sekolah. Singkat cerita, ketika anaknya ini yang pertama mau kuliah nggak punya uang, anaknya berusaha, dia cari cara untuk dapat beasiswa. Pergi ke kota besar. Sampai ke kota besar, dia kuliah dengan beasiswa, lalu dia diterima kerja. Setelah kerja 3-4 tahun, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia bawa mobil mewah. Wah, dari desa kemudian ke kota, pulang bawa mobil mewah. Dia bilang, "Mama, ayo naik mobil sekarang. Sekarang kakak sudah sukses, punya kerjaan, punya penghasilan yang baik, punya mobil, setelah lagi akan di rumah buat mama." Mamanya bilang apa? Setelah mamanya tahu kerjanya apa, mamanya bilang, "Nggak usah, saya mau naik mobil kamu." Loh, kenapa mama? Mobil saya beli di tinggal uang keringat saya sendiri. Ternyata apa mau Bapak Ibu teman-teman? Kerjanya apa? Bandar judi. Dia di kota besar ada bandar judi. Kerjanya orang-orang judi, ya orang itu judi dapat uang, kalau menang, kalau kalah uangnya hilang, dia bandar judi. Dia bilang, "Kenapa mama? Mama nggak suka kamu jadi bandar judi." Loh, ini pekerjaan nggak gampang, mama. Saya cari begini, ini juga susah. Tapi ini ada, dan ini ada legalnya. Dia ada legalnya mungkin, ya dia ada legalnya bayar polisi lah, apa segala, kan kita nggak tahu ya, Bapak Ibu teman-teman, ada yang seperti itu ya. Ada caranya, kayak dulu waktu tahun 80-an itu ada Porkas gitu ya, zaman Pak Soeharto itu ada SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, kan itu kan ada juga dari pemerintah apa, harus bayar pajaknya apa, tapi dia legal. Dan ini mungkin seperti itu. Mama bilang, "Nggak mau, mama nggak mau naik mobil kamu." Loh, mama kenapa? Mama nggak suka kamu kerja seperti itu. Bagus kamu kerja penghasilan kecil, tapi kamu jujur ke gereja. Kamu sekarang kerja nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, nggak pernah pelayanan di gereja. Kamu kerja seperti itu lagi. Mama, tapi kan paling nggak ini juga satu kerjaan yang saya dapatnya juga ya baik, karena ini ikuti regulasi pemerintah dan seterusnya. Mungkin ada seperti itu. Mamanya nggak mau. Artinya apa teman-teman Bapak Ibu? Mamanya tidak berkenan kepada anaknya, benar? Nggak berkenan. Yang mamanya mau apa? Yang mama mau kamu ke gereja, kamu cinta Tuhan, gaji kecil nggak apa-apa, hidup pas-pasan nggak apa-apa. Daripada sekarang kamu punya bandar judi, kamu beli mobil mewah, mama nggak seneng, mama nggak suka. Mama cinta Tuhan dari lahir sampai mati, mama cinta Tuhan Yesus. Mama mau kamu kerja, melakukan sesuatu,
berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kadang-kadang kita seringkali kita lakukan sesuatu hal yang kita mau. Kita ke gereja rajin, ya, ikut remaja, pelayanan, tapi kita nggak baca Alkitab. Tapi kita enggak berdoa setiap hari. Tapi kita enggak ikut yang Tuhan Yesus mau dalam Alkitab. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu, tidak memperkenankan hati Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Zaman dulu itu orang kalau datang ke rumah, ya zaman dulu, zaman sekarang juga ada ya, orang yang datang ke rumah orang, disediain makanan, minuman, bener nggak? Kasih biskuit, kasih air putih, air teh, apa kopi, bener nggak? Dia kasih. Lalu Marta melayani, dia masak. Boleh nggak masak? Ya mungkin juga boleh, karena kan harus kasih tamu makanan. Tapi Tuhan Yesus, dia datang, Maria duduk di dekat kaki Yesus. Tuhan Yesus berkhotbah tentang firman Tuhan. Lalu Marta bilang apa? Tuhan Yesus, kamu nggak bilang Maria suruh temenin saya, ini masuk di rumah buat kasih tamu-tamu ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Maria mengambil bagian terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Itu ada ya, cerita di dalam Markus, ada ceritanya. Marta sibuk melayani, Maria dengan firman Tuhan. Nah jadi teman-teman, belajar dari cerita hari ini. Kita, Roh Kudus kasih kita untuk apa? Dia melakukan pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Kita pun harus memuliakan nama Tuhan atau memperkenan hati Tuhan. Teman-teman, kita boleh ke gereja, itu penting, bagus. Kita boleh melayani Tuhan di gereja, kayak sekolah minggu, penyambut tamu, singer, boleh, perlu, bagus. Tapi jangan lupa juga memperkenan hati Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Amin. Ya, kita mulai masuk di dalam materi kita yang pertama, ya. Dari siapa? Leticia ya, siapa? Leticia, bacakan paragraf pertama halaman ke-19. Baca nomor 1. Roh Kudus adalah Allah, atau sering juga dikatakan pribadi ketiga dari Allah tersebut. Alkitab Dia yang menyatakan Roh Kudus itu Allah. Dia bukan hanya merupakan kuasa Allah, tetapi dia memiliki sifat-sifat, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Roh Kudus melakukan pekerjaan Allah seperti mencipta. Roh Kudus memiliki kedudukan setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus adalah Allah. Hanya saja di dalam Alkitab memiliki nama-nama lain seperti Roh Kebenaran, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Hikmat, Roh Hidup, Roh Penolong atau Roh Hidup. Ya, terima kasih Leticia. Kita sudah belajar. Jadi Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi, Allah itu kita sudah belajar, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini adalah tiga yang setara, sama. Allah Bapa berperan dalam penciptaan, Allah Putra juga berperan dalam penciptaan, Allah Roh Kudus juga berperan dalam penciptaan. Jadi sama. Tiga ini sejajar, ya. Ini kalau saya terus ke bawah bukan berarti dia lebih tinggi daripada ini. Nah, tapi sejajar, ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar saksi Yehova, ada yang pernah mendengar? Ada? Pernah ya? Pernah dengar? Di sini ada nggak di Tulungagung? Harusnya ada ya, saya ada. Saya pernah ada staf di sekolah IBBS, dia anggota saksi Yehova. Setahu saya di Tulungagung ada. Saksi Yehova bukannya hanya di kota besar, tapi juga di kota-kota kecil, kabupaten, kecamatan itu ada loh. Ya, nah kalau saksi Yehova, dia bilang Allah itu cuma satu, Allah Bapa. Dia bilang dari Yesaya, engkau adalah saksi-saksiku, ya, Yehuwa. Dia bilang begitu ya. Ada juga Yehuwa di dalam Alkitab. Dia bilang Allah Bapa adalah Allah, tapi Tuhan Yesus atau Allah Putra adalah Tuhan Yesus adalah ciptaan pertama. Roh Kudus adalah tenaga aktif yang keluar dari Allah. Nah ini bukan Allah dalam Alkitab ya, Bapak Ibu teman-teman, bukan Allah dalam Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah seperti manusia itu punya tenaga dalam. Dia keluar cikung ya, ada cikung gitu kan. Kalau kita belajar orang China itu
dia punya cikung tenaga dalam gitu ya. Itulah Roh Kudus. Saya bilang, oh, aneh juga ya. Tapi memang itu yang diajarkan oleh saksi Yehova. Roh Kudus itu adalah tenaga aktif yang keluar dari Allah. Itu kata saksi Yehova. Itu jelas adalah bidat atau sekte. Saksi Yehova bukan kekristenan yang diakui di pemerintah Republik Indonesia. Yang diakui 5 agama, tambah 6 sekarang Konghucu, zaman Gus Dur, Megawati itu agama ke-6. Ya, yang diakui oleh pemerintah. Saksi Yehova bukan. Dan itu jelas bukan Kristen. Kalau kita GKA, nanti ada Gereja Kalam Kudus, GKY itu masih sama-sama Protestan, Gereja Chinese gitu kan kita. Nah, tetapi kalau saksi Yehova bukan Kristen Protestan. Nah, jadi Allah Bapa, saya tulisnya gini aja, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, setara. Dan kemudian mereka sama-sama Allah yang berkuasa. Roh Kudus ditugaskan oleh Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Maka kita dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu tempat Roh Kudus bersemayam. Roh Kudus bisa masuk dalam tubuh orang percaya. Dalam apa kita tahu? Dalam hati nurani. Kalau kita misalnya mau berbuat, itu ada baik ada suara hati nurani. Oh jangan, kamu jangan bohong ya. Nah, ada suara kan kadang-kadang kita suka ada suara dalam hati kita, suara hati nurani. Itulah Roh Kudus yang memberi kepada kita peringatan. Kita bangun pagi misalnya capek sekali, aduh capek hari ini. Tapi minggu hari ini ya, kok pagi mau ke gereja. Lalu kita dikatakan oleh suara hati kita, ayo ke gereja lah, jangan malas. Akhirnya kita ke gereja, ibadah pagi jam 7 di gereja. Lalu kita dikatekisasi dan seterusnya. Nah ini adalah Roh Kudus yang masuk dalam hati kita, manusia, sebagai hati nurani. Jadi dia memberi kepada kita hati nurani, mengajar kita untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan, menjauhi semua larangan Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Sebelahnya dan sebelah Tisia nomor 2 tolong dibacakan. Terima kasih. Sejak penciptaan sampai sekarang Roh Kudus terus menerus dan tetap melakukan pekerjaan demi kebaikan manusia. Mencipta bersama-sama dengan Allah Bapa, menggerakkan orang-orang yang dipilih untuk menuliskan firman Allah yaitu Alkitab, mengaruniakan karunia pertemuan kepada para nabi, mengaruniakan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, menginsafkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman, melahirkan seseorang, menuntut orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyertai dan tinggal dalam diri orang percaya, memampukan orang untuk mengetahui kehendak Allah, mengajarkan bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah, menghibur orang-orang percaya dalam menghadapi kesusahan atau masa-masa yang sukar, memberi kekuatan untuk menang atas dosa, memampukan manusia untuk menghasilkan buah. Ya, terima kasih. Nah, kita belajar mengenai pekerjaan Roh Kudus. Ya, pertama Roh Kudus mencipta. Nah, Roh Kudus pertama adalah mencipta. Jadi waktu penciptaan langit dan bumi, Kejadian pasal 1, di situ kita melihat ada kalimat pada mulanya Roh Allah melayang-layang. Bumi belum berbentuk, kosong. Roh Allah melayang-layang. Itulah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka melayang-layang. Mereka ciptakan langit dan bumi, semuanya berperan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sama-sama. Kemudian waktu Tuhan menciptakan manusia, dia bilang apa? Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Salem demut, yaitu dalam bahasa Ibrani, segambar dan serupa Allah. Dalam penciptaan, Roh Kudus juga berbagian. Apalagi menggerakkan orang-orang yang dipilih untuk menuliskan firman Allah. Berarti ini dalam kanonisasi yang termasuk penulisan Alkitab. Nah, Roh Kudus bekerja dalam diri pribadi orang-orang yang ada. Nah, Bapak Ibu teman-teman, waktu bicara mengenai Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang, kita semua sudah belajar kemarin pas waktu bahas Alkitab. Ya, ada 40 orang yang menulis, kurun waktu 1600 tahun. Nah, di situ Tuhan bekerja dengan orang-orang dengan cara mereka masing-masing.
Nah, misalnya kalau saya ceritakan sedikit, Markus itu adalah orang biasa gitu ya. Dia gayanya itu adalah gaya bahasa-bahasa orang-orang yang pada umumnya. Ya sekarang orang-orang kayak di Jakarta itu abang-abang kota gitu. Jadi orang di Jakarta, orang-orang di jalan ngomongnya yang ngomong bahasa-bahasa sederhana. Ini Markus. Nanti kalau bicara Lukas, seorang tabib, dokter dia. Dokter berarti sekolah cukup tinggi, belajar kesehatan, pinter, akademis, ya kan? Jelas. Maaf. Nanti bicara lagi Petrus, dia nelayan, orang biasa. Waktu itu terus di dalam Alkitab tulisan biasa. Nanti ada lagi Paulus, wah ini orang pintar, belajar sama profesor namanya Gamaliel. Orang zaman dulu sudah ada kuliah, tapi bukan seperti sekarang ada fakultasnya apa. Dulu kuliah tapi sifatnya lebih umum. Buku-buku sudah mulai ada, tapi tidak seperti sekarang ada perpustakaan lengkap, komputer lebih rapi, terstruktur. Nah tapi Paulus dulu sudah kuliah, tanda kutip seperti kuliah zaman sekarang sama Profesor Gamaliel. Orangnya adalah orang yang sangat pintar. Maka Paulus punya bahasa sangat rumit dalam Alkitab. Ya, tulisan Paulus seperti Roma, ya bicara mengenai keselamatan itu tidak mudah dijelaskan atau ditafsirkan oleh hamba Tuhan juga sekalipun. Karena Paulus orang berpendidikan, orang ngerti filsafat Yunani, filsafat Stoik, filsafat apa, dia paham. Jadi tulisannya itu ada tulisannya yang tulisan akademik, ya. Nah, Roh Kudus itu juga memberikan ilham kepada orang-orang yang menulis Alkitab. Ada 40 orang, kurun waktu 1600 tahun, jaraknya antara tulisan pertama sampai tulisan terakhir. Roh Kudus mengilhamkan, ya, termasuk juga kalau kita lihat peristiwa Natal, Bapak Ibu teman-teman, bulan depan kita memperingati Natal. Sekarang ada cerita Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, malaikat Gabriel. Dia bilang, anakmu yang kamu akan kandung itu adalah dari Roh Kudus. Maka anak itu kamu harus kasih nama Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Ya, jadi Roh Kudus itu mengilhamkan penulisan Alkitab. Roh Kudus yang sama juga mewujudkan Yesus lahir dalam dunia ini. Berikutnya adalah kita melihat bahwa mengaruniakan karunia. Karunia. Nah, karunia ini nanti bisa baca di Alkitab. Kurang lebih ada 9 karunia: bernubuat, karunia mengajar, karunia memberi, karunia melayani, dan seterusnya. Karunia ini yang dikasih siapa? Kasih kepada manusia oleh Roh Kudus. Ya, misalnya mengajar. Ada orang yang mengajar bagus sekali. Dia pandai menjelaskan dengan cara sederhana. Yang susah dibuat jadi mudah. Yang mudah dibuat tambah mudah. Ya, kadang-kadang teman-teman pernah nggak guru di sekolah? Yang mudah jadi sulit. Aduh, itu guru kadang-kadang bikin kita emosi juga. Ya, udah mudah-mudah dibikin sulit. Ya, kita makin nggak ngerti. Dulu ada beberapa kami pernah kuliah sama-sama. Saya bilang, kamu ngerti? Enggak. Lu ngerti nggak? Enggak. Kamu gimana kamu? Sama, gue juga nggak ngerti. Dosen jelasin begitu, tapi kita bingung dia ngomong apa begitu ya. Kemarin istri saya, Mbak Berta, di sekolah Miss Berta pergi ke Surabaya, ikut ada 10 guru mewakili Kedung Waru ke Surabaya pelatihan guru-guru. Ada 240 orang se-Jawa Timur. Terus saya bilang, gimana? Ya ada 2 guru bagus sekali, kecepatannya cukup, penjelasannya bikin orang ngerti, nggak ngantuk. Padahal udah malam. Kan pelatihan dari pagi sampai malam. Jam 9 baru beres. Dengerin terus. Pembicara dari luar kota lah, dari Jakarta. Dengerin 240 orang, dengerin semua. Ada satu pembicara yang kita nggak ngerti. Udah nanya sama temen, nggak ada yang ngerti. Nah, itu punya karunia. Karunia membuat yang mudah jadi sulit. Saya bercanda Bapak Ibu ya teman-teman. Mengajar. Ada orang punya karunia mengajar. Ada juga orang punya karunia, ini M ya, melayani. Ada orang suka melayani di gereja. Melayani apa saja ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang di gereja kayak Ko Andreas ya, dia melayani. Main keyboard bisa, main gitar bisa, jadi diakan juga iya. Kemudian dia melayani bantu katekisasi dan seterusnya. Dia suka melayani. Nah ini adalah pelayanan. Ya saya juga di sini juga bukan cuma Ko Andreas ya. Pasti juga ada juga diakan yang lain. Ada juga daripada yang lain-lain. Kita juga lihat ada orang pelayanan. Pak liturgis, guru sekolah minggu kan teman-teman juga ada di guru sekolah minggu. Nah ini pelayanan. Ini adalah karunia yang
Roh Kudus kasih, ya. Nanti juga ada karunia memberi. Ada orang juga seperti misalnya di dalam Alkitab ada Lydia, penjual kain ungu. Dia membantu memberi dana untuk kebutuhan Paulus. Paulus pergi dari tempat ke tempat lain, mengabarkan Injil ke kota-kota, ya, dari Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Dia pergi ke kota-kota, ada yang mendanai. Selain Paulus jual tenda, juga ada ibu Lydia, penjual kain ungu. Dia bantu. Oh, Pak Paulus mau pergi kemana? Oh, kami ingin pergi pelayanan ke tempat ini, ke Makedonia, ke Korintus. Oke, saya biayanya tiket kapalnya, kapal laut. Zaman dulu kan masih kapal laut, dia belum pesawat. Dia memberi. Dia punya kehidupan keuangan yang cukup. Dia memberi orang-orang yang berkekurangan. Ya, saya pernah mendengar juga di gereja ada seorang bapak, dia melayani hamba-hamba Gunung Wilis. Dia memberi kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, nah itu juga kami memberi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, inilah karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Bernubuat. Nah, tapi ini berhenti. Nubuat sekarang sudah berhenti. Dulu ada nabi bisa bernubuat, memberikan penghukuman, ya. Seperti misalnya kita tahu bahwa ada nabi dalam Alkitab, misalnya Yesaya menubuatkan nanti akan lahir Tuhan Yesus. Dia, Yesaya pasal 52, semalaikat pun tidak ada. Orang melihat dia tuh sudah tidak baik lagi secara penampilan. Kenapa? Yesus disalib. Bisa kan berdarah-darah, sudah hancur. Apa? Tubuhnya itu hancur oleh luka-luka. Itulah nubuat dari Yesaya. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir berapa ribu tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Nanti akan lahir Mika, misalnya Nabi Mika dia bilang, nanti akan lahir penebus kita juru selamat. Di mana? Di kota Bethlehem. Benar. Akhirnya di Bethlehem lahir Tuhan Yesus, lahir dari orang tua Yusuf dan Maria. Ya, ini karunia, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, berikutnya adalah melahirbarukan seseorang. Melahirbarukan seseorang. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah kalau kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu karena semata-mata Tuhan Yesus kasih kepada kita keselamatan. Jadi teman-teman, kita perlu bersyukur. Kenapa? Tidak semua orang selamat. Contoh, ada orang selamat. Kenapa dia selamat? Oh, papa mamanya Kristen, anaknya dia ajakin ke sekolah minggu dari keturunan, bener gak? Nanti ada lagi orang bilang, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Oh, teman saya injili saya dari teman. Saya cerita sedikit, Bapak Ibu teman-temannya cerita mengenai penginjilan ya. Saya cerita sedikit. Ada dua orang bapak, ini saya cerita ya supaya teman-teman juga nggak bosan ya, tapi ini juga berkaitan. Ada dua orang teman, bapak-bapak dua, ya. Ini pengusaha ya, dua-dua. Kita kasih nama aja A dengan B. Ini kisah nyata di Jakarta. Teman saya cerita sama saya, A dan B. Yang A ini orang yang kaya, lebih kaya daripada B, ya. Tapi dia belum percaya Tuhan Yesus. Ini non percaya, kaya sekali. Yang ini sudah percaya, orang Kristen, ya, orang Kristen. B ini ke rumah si A tiap minggu sekali datang. Kok gimana kabar kok? Ya baiklah begini. Dia bicara mengenai pekerjaan lah, sepak bola, ngobrol. Sudah ngobrol, dia bilang begini, kok ke gereja yuk. Gereja lagi. Iya, ke gereja hari Minggu, ayo sama saya, kita sama-sama ibadah. Ah enggak. Oke. Minggu depan datang lagi. Si B ke rumah si A lagi. Datang ngobrol, apa lagi? Ya salah sini lah ya. Cerita tentang sepak bola, Piala Dunia, tentang pekerjaan, tentang istri, anak. Di mana anak sekolah? Oh, di kampus ini. Oh, anak saya sekolah di kampus ini. Bagus kampusnya. Cuma cerita-cerita. Terakhirnya, kok ke gereja yuk. Gereja lagi. Tapi ngomongnya gereja, terus yang lain kek. Ya, Tuhan Yesus baik sama kita loh. Dia bilang sama kita. Ya tapi aku nggak percaya. Udah pulang. Minggu depan gimana? Minggu depan datang lagi. Suatu hari teman-teman, yang A nggak tahan. Ini orang ini nggak tahan. Tahu dia bilang apa? Kaget saya juga. Dia bilang begini, saya kasih kamu cek Ipai Kiau berapa? 100 juta. Jangan ngomong lagi tentang Yesus. Gue gak mau dengar lagi. Ini maaf ya, kata gue orang Jakarta. Saya nggak dengar kamu ngomong lagi. Saya kasih kamu cek
100 juta, ini saya kasih deh. Dia tulis benar di tas. Dan itu cek bukan cek kosong, dia orang kaya. Saya kasih ini, udah kamu terima deh. Terima kasih kamu sudah bagi saya, sudah cukup. Saya nggak mau lagi dengan cerita Tuhan Yesus. Saya kasih kamu. Kamu terima ya? Teman-teman tahu Bapak B bilang apa? Enggak, saya nggak terima. Saya mau kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Udah pergi. Terima kasih ya, pergi. Dia pulang. Dia bukan orang kaya banget, tapi lumayan dia punya usaha juga. Cuma dia mau injili sih, dia mau injili. Dia mau injili. Tiap minggu datang sejam setengah ngobrol-ngobrol pulang. Teman-teman tahu nggak? Luar biasa loh Bapak ini. Datang lagi minggu depan, datang lagi. Di pintu rumah itu ada pagar. Si A bilang, kalau si B datang, kau datang, jangan buka pintu. Waduh teman-teman ya, karena dia kesel ya. Ajak ke gereja, terus bicara Yesus terus. Dia nggak tahan. B ini bilang sama si A ini bilang sama pembantunya, engkau itu datang, namanya itu yang mendatang tiap minggu, jangan buka pintu. Nggak buka pintu. Mbaknya keluar, tintong, mbaknya keluar. Ada apa? Saya mau masuk, mau ketemu Bapak. Aduh, minta maaf ya. Kenapa? Nggak boleh. Ya udah, saya tunggu di sini. Sampai kapan? Ya saya tunggu aja lah, setengah jam kayak berapa. Dia tungguin setengah jam. Udah setengah jam, ting-tong, nggak dibuka, dia pulang. Datang lagi minggu depan. Datang lagi nggak? Nggak dibuka pintu loh, datang lagi nggak? Enggak. Atau datang lagi. Setengah jam loh, nggak dibuka pintu loh. Datang lagi teman-teman. Datang lagi. Sorry kok, kata engkau masih belum boleh. Simba nggak tahan. Bukan si Koko Bego nggak tahu di luar kepanasan. Simbanya bilang, kok itu loh, kok sudah setengah jam di luar loh, kok masih tunggu di depan? Udah, kasih masuk buka pintu udah. Bukan masuk lagi. Cerita lagi, Piala Dunia, anak, kuliah, cerita lagi. Terakhirnya, kok ada apa? Tuhan Yesus ya? Iya. Apa ke gereja lagi? Iya, ke gereja yuk. Ya udah. Besok ke gereja. Wah, thank you ke gereja. Si A dibaptis. Sorry. Ya, iya benar, si A ya, teman-teman percaya. Setelah sekian lama dibaptis, teman-teman. Amin. Puji Tuhan ya. Saya dari ini saya terharu, saya mau nangis dengarnya. Wah, ini luar biasa. Bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pengurus cuanta, bukan orang biasa, tapi mau menginjili. Teman-teman, marilah kita menginjili. Ya, itu adalah juga satu hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, kalau ada orang bisa lahir baru, bisa karena keturunan, karena teman PI. Ya, saya selalu ajak orang-orang untuk ke gereja, meskipun orang itu kadang-kadang marah sama saya. Ya udah, itu adalah salibnya saya. Saya ajak satu orang di Tulung Agung, ayo kok ikut acara Pasedon Nehemia di Sribai hari Jumat. Nggak mau kok. Nanti saya kasih tau kok kalau saya mau. Dia marah sama saya. Ya sudah. Kan saya bukan ajak orang untuk hal yang tidak baik, benar nggak teman-teman? Kalau saya ajak orang ngerokok, ajak orang minum minuman keras, pakai narkoba itu salah, melanggar peraturan. Rokok merusak kesehatan manusia. Tapi ngajak orang kenal Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, sedikit lagi sebelum kita masuk ke bagian Roh Kudus yang lain. Kadang-kadang gini loh teman-teman, kita ya ajak orang yang nggak beres itu gampang dan cepat, benar nggak? Contoh, ada teman-teman diajak ngerokok. Yang cowok pernah nggak, Dave, sama siapa ini? Michael ya. Michael pernah nggak kamu bilang, ngerokok coba-coba yuk, pernah nggak? Nggak, kenapa? Pernah diajak tapi aku nggak mau. Pernah tapi nggak mau. Wah, ini yang mana kuat ya. Teman-teman harus tepuk tangan. Nggak, saya bercanda ya. Nah jadi dia nggak mau ngerokok. Tapi pernah kan, benar kan? Kenapa? Yang buruk itu gampang disebarkan teman-teman, benar nggak? Ajak ngerokok, ajak ini. Saya dulu berapa kali teman-teman saya ajak ngerokok. Ya saya satu kali batuk saya nggak mau. Dan saya tidak pernah ngerokok sampai hari ini. Satu batang pun nggak pernah. Nah tapi kadang-kadang teman kita ajakin kita untuk hal-hal yang tidak baik. Itu gampang sekali menular, benar nggak? Ngerokok yuk, bolos yuk. Pernah diajak bolos ke teman-teman? Siapa di sini diajak bolos sama temannya? Angkat tangan. Nggak pernah. Pernah diajak bolos? Pernah ya? Ini pernah. Siapa benar kami tadi? Dianda. Dia pernah diajak bolos ya? Ayo bolos yuk. Nah kadang-kadang kita untuk hal yang buruk diajak itu gampang sekali kita ikut. Untuk baik susah sekali. Ya, ini adalah hukum manusia karena manusia itu berdosa. Diajakkan buruk gampang sekali ikut. Yuk bolos yuk, ngerokok yuk. Tapi ajak ke gereja susah sekali. Ajak pelayanan susah sekali dan seterusnya. Ya,
teman-teman, ini Roh Kudus juga menbarukan seseorang. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas, kita nggak bahas semua, nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca semua di buku. Nomor 3, sebelahnya silakan simbol-simbol Roh Kudus. Simbol-simbol Roh Kudus. Air ini menggambarkan Roh Kudus adalah sumber kehidupan, kelimpahan, kekuasaan, dan berkat yang menyegarkan. Amin. Ini untuk menggambarkan pekerjaan Roh Kudus yang tak terlihat oleh panca indera, namun mempunyai kedinamisan kuasa yang luar biasa. Tapi ini menggambarkan kekuatan yang besar untuk membersihkan dosa. Materai ini menggambarkan bahwa keselamatan yang dianugerahkan kepada orang percaya tidak hilang, pasti dan dijamin. Merpati ini menggambarkan sifatnya yang lemah lembut, penuh kasih, tulus dan suci. Minyak ini untuk menggambarkan Roh Kudus mempunyai kuasa untuk menguduskan umatnya. Iya, terima kasih. Nah, bicara mengenai Roh Kudus, itu ada 6 simbol, ya. Air, kemudian ada lagi angin, lalu kemudian api, ada lagi merpati, materai, minyak. Nah, ini adalah simbol Roh Kudus, ya. Air itu adalah menggambarkan kehidupan, kelimpahan air. Angin melambangkan adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak terlihat tapi dinamis, ya. Jadi kalau angin itu adalah dinamis, kan kalau kita ada angin kan anginnya bisa gerak kemana, ke sini. Oh, kipas angin ditiup, anginnya bisa bergerak membuat kita dingin dan seterusnya. Jadi dinamis, ya. Roh Kudus itu aktif, dinamis, selalu bekerja untuk membawa orang percaya, membawa orang bertumbuh secara rohani, membawa orang rajin melayani dan seterusnya, ya. Api digambarkan adalah kekuatan besar untuk membersihkan dosa, ya, menyucikan. Api menyucikan manusia. Merpati itu lambang Roh Kudus waktu Yesus dibaptis. Turunlah burung Roh Kudus, burung merpati melambangkan Roh Kudus. Lalu Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Maka artinya mematerialkan manusia untuk diselamatkan, ya. Bapak Ibu, teman-teman, kita sekali akan ke surga. Amin. Kita akan ke surga. Waktu kita mati, kita akan ke surga, ya kan? Nah, di situ dikatakan oleh firman Tuhan ada buku kehidupan. Saya nggak tahu setebal apa bukunya, begitu ya. Nama manusia itu dicatat oleh Tuhan bahwa orang itu diselamatkan. Ini adalah materai. Orang percaya itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita adalah milik Tuhan, ya. Teman-teman, kalau baca materai itu artinya apa? Itu adalah sebuah tanda yang mensahkan, benar nggak? Kalau misalkan kita perjanjian, saya penulis buku, Bapak Ibu teman-teman, saya penulis buku dulu pernah sekali saya tulis buku ke penerbit. Saya ada tanda tangan, saya namanya Anton. Ini ada materai, lalu tanda tangan gitu ya. Nah, ini yang saya kasih pada tanda tangan, kasih ke dia. Yang ditanda tangan pakai materai kasih ke saya. Perjanjian ya. Anton bikin buku, oke. Tulisan Pak ini nggak boleh kasih ke penerbit lain. Kami yang terbitkan. Oke. Perjanjian. Nah, kita pun sama dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai milik Tuhan. Milik Tuhan. Ya, minyak adalah bicara mengenai Roh Kudus punya kuasa untuk menguduskan umatnya. Ya, minyak menguduskan. Oke. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita masuk dalam materi berikutnya. Kita sedikit lagi selesai ya, kurang lebih 15 menit lagi. Berikutnya adalah sikap etis terhadap Roh Kudus, ya. Kita sebelahnya bacakan. Terima kasih. Sikap etis terhadap Roh Kudus: tidak mewujudkan Roh Kudus, tidak menghalangi pekerjaan Roh Kudus, tidak memadamkan kedatangan Roh Kudus, tidak meninggalkan Roh Kudus, tidak menyukai Roh Kudus, menaati pimpinan Roh Kudus, berserah pada Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya. Terima kasih, saya hanya bahas 2. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu teman-teman adalah
yang saya mau bahas adalah kita belajar untuk mengizinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan. Artinya apa? Tuh, apa namanya, pekerjaan atau sikap terhadap Roh Kudus, ya, sikap terhadapnya, terhadap Roh Kudus. Pertama, izinkan Roh Kudus bekerja. Nah, maksudnya apa? Kita harus pasrah sama Roh Kudus, Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita ada hati nurani, ayo kita berdoa. Sudah lama nggak berdoa, kita berdoa. Kalau kita misalnya kita merasa malas atau capek ke gereja, Tuhan Roh Kudus ingatkan kita melalui suara hati nurani. Ayo ke gereja yuk, jangan malas, jangan merasa letih. Tuhan kasih kekuatan, ayo pergi. Nah, itu adalah izinkan Roh Kudus bekerja. Ya, bekerja. Tulisan saya kurang bagus. Bekerja di hidup kita. Jadi kalau Roh Kudus ajarin kita sesuatu, ya kita lakukan. Ya, teman-teman, saya bersyukur di sini teman-teman ada yang pelayanan, ibu-ibu ada yang pelayanan perguruan suara, ya. Kemudian ada juga guru sekolah minggu, itu pelayanan bagus sekali. Roh Kudus ajar kita untuk melayani Tuhan, nggak apa-apa. Kita bersyukur sama Roh Kudus, ya. Berikutnya yang saya mau jelaskan adalah yang paling sulit adalah dari bagian ini, tidak menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Tolong bacakan sebelahnya ayat di dalam menghujat. Matius 12 ayat 31 sebelahnya, silakan. Matius 12:31. Ya, Michael ya. Matius 12:31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Terima kasih. Hujat kepada Roh Kudus tidak diampuni. Nah, ini ayat yang sulit dimengerti. Karena melalui ini dikasih tahu bahwa tidak diampuni, berarti kamu tidak akan selamat. Kan tidak diampuni. Nah, ini ya, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menolak Roh Kudus. Ya, ada orang, kita tahu Alkitab itu ada dalam Wahyu itu adalah antikristus. Dia menolak Kristus, dia nggak mau percaya. Menolak Kristus, menolak Roh Kudus, dia nggak mau. Ya, menolak Roh Kudus itu artinya adalah menolak Roh Kudus atau menolak Tuhan. Tuhan kasih keselamatan, dia menolak, nggak mau. Saya mau Tuhan Yesus, nggak mau. Oh, ini loh, Kristus ini menyelamatkan kamu loh. Nggak mau, saya nggak mau terima Tuhan Yesus. Nah, ini adalah menghujat Roh Kudus atau menolak Roh Kudus atau menolak Tuhan. Ya, dia menolak Tuhan Yesus, menolak keselamatan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Ya, jadi kita belajar pada hari ini. Ya, menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Artinya menolak Roh Kudus, menolak Tuhan Yesus atau menolak Allah tidak bisa diampuni. Akan masuk ke dalam neraka, dihukum karena menolak keselamatan dari Tuhan. Ya, oke. Nomor 5 saya akan langsung jelaskan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan RK Roh Kudus. Ya. Nah, baptisan Roh Kudus ini begini. Jadi kalau kita semua dibaptis, Bapak Ibu teman-teman, kita tahu baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, benar ya? Teman-teman, nanti Bapak Ibu akan dibaptis Januari. Itu semua adalah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah formula baptisan. Saya jelaskan sedikit, nanti kita ada juga bicara mengenai baptisan. Setahu saya ada. Nah, baptisan ini adalah yang penting adalah formulanya. Pendeta mau baptis kita dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi bukan caranya. Kenapa? Ada gereja kalau kita biasanya pakai baptisan percik ya. Kita pakai mangkok, benar ya? Pakai mangkok, ada airnya. Hamba Tuhan ambil, taruh ke kepala kita. Aku baptis engkau, perciknya Bapa dan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, baptisan percik. Baptisan percik. Ada lagi baptisan kalangan orang karismatik, itu adalah selam. Ya, baptisan selam. Biasa pakai kolam renang atau misalnya pakai semacam kolam atau bak kecil gitu. Kami waktu saya dulu pernah di Kapanatang, meskipun kami itu adalah
gereja yang Injili tapi masih pakai baptis selam. Sebenarnya nggak apa-apa. Beberapa gereja pakai baptis selam. Dia ditenggelamkan sebentar, kasih ke air, tenggelamkan, bangunin lagi. Artinya apa? Kamu itu seperti bukan mandi, bukan. Kamu itu seperti Tuhan Yesus yang dikuburkan dalam dosa, dibangunin lagi, hidup lagi di dalam kebenaran. Kamu sudah mati bagi dosa, hidup bersama dengan Tuhan. Itu lambangnya. Kalau percik itu adalah seperti dikasih pengurapan, begitu kan? Jadi diberikan oleh Tuhan. Ya, air juga kan, tadi kan lambang Roh Kudus juga lambangnya air. Dikasih air, itu melambangkan Roh Kudus, memberi kita keselamatan. Ya. Nah teman-teman, zaman dulu pernah zaman perang, yaitu ada gereja namanya Gereja Bala Keselamatan. Nah, ini juga Protestan Bapak Ibu ya. Gereja namanya Bala Keselamatan. Ini gereja yang orangnya itu pakai baju terus ada ininya, strip-stripnya. Kalau kayak tentara kan ada letnan, kolonel gitu ya, jenderal kan ada strip. Ini kayak gitu. Hamba Tuhannya begitu, Bala Keselamatan itu ada juga gerejanya di Indonesia ya, di beberapa kota, tapi tidak semua kota ada. Nah dulu Bala Keselamatan waktu zaman perang, mereka itu bagaimana Bapak Ibu teman-teman? Pakai bendera ke orang ini. Kamu sudah dibaptis. Kenapa? Air nggak ada. Jangan kan buat nyelam, buat selam, buat percik, buat minum. Ya susah zaman perang. Pakai bendera. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman sekarang kan udah nggak zaman perang lagi ya. Kecuali Israel nggak pernah perang, nggak pernah habis-habis ya. Palestina apa. Tapi sekarang itu sudah ada air. Jadi bisa pakai cara yang gereja tentukan. Ini bukan kita yang mau, tapi gerejanya tentukannya seperti apa. Ada yang gerejanya tentukan percik, ya ikutin saja. Selam, ikuti saja. Yang penting adalah formulanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, baptisan kudus. Kemudian dipenuhi Roh Kudus. Nah, tolong sebelahnya bacakan dipenuhi Roh Kudus di verse 2. Ya. Dipenuhi Roh Kudus artinya perizinan seseorang yang sudah percaya baik kehendak, emosi, tutur kata, sikap, karakter, sensasinya secara total dikuasai atau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Hasilnya ialah gaya hidup dan cara hidupnya berbeda dengan sebelumnya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah menyaksikan buah roh. Ya, sampai di situ terima kasih. Ya, jadi ini adalah dipenuhi Roh Kudus. Kehidupan seseorang yang sudah percaya, baik kehendaknya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hasil adalah cara hidup, gaya hidup yang berbeda. Teman-teman saya pernah cerita waktu itu ya. Jadi ketika orang percaya, orang akan dipenuhi Roh Kudus. Ya, suatu hari ada sebuah cerita beberapa mungkin sekitar 150 tahun yang lalu ya. Dulu ada seorang pendeta yang terkenal, namanya pendeta John Sung. Kalau pernah dengar, ya. Ini pendeta besar di Asia. Ini orang China yang dapat gelar S3 dari Amerika. Dia kuliah PhD loh teman-teman loh. Teman-teman sekarang kuliah PhD itu, saya punya teman, pendeta Michael Teng. Dia pergi dari Makassar ke Amerika. Dia namanya Biola University. Oh my God, kuliah di Amerika ya? Iya. Ambil apa? PhD di bidang pertumbuhan gereja. Oh. Dia kebetulan punya istri, tapi nggak punya anak. Sudah menikah beberapa tahun. Mohon maaf, Bapak Ibu teman-teman juga kurang kenal orangnya. Dia dulu sama kami di Makassar, dia ke Amerika. PhD. Kok berapa kok kuliah setahun IKM? Hah? Iya. 1 tahun, satu orang biaya hidup sama kuliah 1 miliar rupiah. Berapa tahun? 4 sampai 5 tahun. Dia bilang pakai dana pribadi dulu, nggak ada sponsor. Waduh, berat ya? Iya mahal. Belajarnya gimana? Belajarnya dari pagi jam 7 sampai malam jam 9. Setiap hari belajar 14 jam. Setiap hari. Susah ya? Susah, nggak gampang. Tapi berprestasi. Tahun kedua dipanggil profesornya, kami kasih scholarship. Benar dikasih biayanya. Jadi dia nggak usah bayar lagi tahun kedua sampai tahun lulus. Karena memang pintar, orangnya pintar. Ya, John Sung dapat gelar PhD di kapal laut. Tuhan bilang sama dia, jadi hamba Tuhan. Dia nangis jadi hamba Tuhan. Dia lempar ijazahnya ke laut. Ijazah PhD dia lempar ke laut, itu ijazah sains atau apa saya lupa.
jadi pendeta besar. Bapak Ibu teman-teman, kalau hari ini di Indonesia ada gereja ini seperti kita GKA, Kalam Kudus, GKY, Hokington. Ya gereja kayak kita, Genesis itu karena siapa? Karena jasa Johnson. Johnson pernah khotbah di Indonesia KKR, setahu saya pernah. Dia KKR dalam bahasa Mandarin itu benar diterjemahkan, setahu saya pernah. Seingat saya ya, seingat saya. Dia adalah pendeta yang besar. Tetapi walaupun dia pendeta besar, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia kalau khotbah Bapak Ibu teman-teman bilang apa? Semua yang suka mencuri maju ke depan. Orang maju ke depan gitu ya. Ngeri juga ya teman-teman ya. Ngeri. Semua yang suka merampok maju ke depan. Maju ke depan semuanya. Semua yang suka bohong maju ke depan. Maju ke depan. Itu saking berkuasnya Roh Kudus Bapak Ibu teman-teman. Dia mempengaruhi orang untuk bertobat. Maju ratusan orang, dia doakan semuanya. Orang-orang nangis berubah. Banyak orang berubah teman-teman Bapak Ibu. Ikut kakak Johnson dia berubah. Dulu suka marahin istri, marahin anak. Sekarang nggak pernah lagi. Sabar hidupnya. Dulu orang yang suka bohong, sekarang nggak bohong lagi. Kenapa? Dipenuhi Roh Kudus. Setelah orang bertobat karena KKR, karena apa, dia dipenuhi Roh Kudus, dia bertobat. Teman-teman, saya selalu bilang sama kita semua, kita ikut Tuhan, jadilah anak yang baik. Amin. Teman-teman sekolah harus rajin berprestasi. Jangan ikut Tuhan, tapi jadi malas belajar. Itu namanya mengecewakan hati Tuhan. Kesaksian yang tidak baik. Teman-teman sekolah, nilainya jelek, remedi terus. Sekolah, nilainya jelek, malas bikin PR. Orang Kristen jadinya tidak baik di depan orang. Benar nggak teman-teman? Ayo ke gereja yuk. Ke gereja. Kamu aja suka bohong, kamu aja jahat, kamu nggak pernah nolong teman-teman, begitu ya? Gimana kita mau ngomong? Tapi kalau kita baik, rajin, nilainya bagus, ajak ke gereja yuk. Ayo maulah. Aku mau kayak kamu kok rajin banget sih, pintar, sayang sama teman, nggak pernah bohong, baik. Karena saya ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan Yesus. Amin. Pertemuan seperti itu, amin. Itulah kita. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dia akan memenuhi kita dengan Roh Kudus, dan kita akan mendapatkan buah-buah roh dan karunia roh. Ya, teman-teman, kita mendapat buah-buah roh dalam Galatia. Itu ada apa? Kasih, sukacita, kelemah lembutan, ya kan, macam-macam. Terakhir apa? Penguasaan diri. Kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, dan seterusnya. Ada penguasaan diri. Teman-teman, ini adalah buah-buah roh yang harus kita punya. Dari mana? Dari Roh Kudus diberi kepada kita. Ini bukan satu buah. Ini bukan 9 buah, tetapi ini adalah satu buah. Ya, ayo kita buka Galatia. Kita buka bersama-sama dalam Galatia pasalnya yang Galatia pasal 5 ayat 22. Tolong satu orang bacakan, sebelahnya silakan menutup katekisasi kita pada siang hari ini. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Iya, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Ada 9 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini bukan 9 buah. Ini bukan 9 buah, tetapi ini adalah satu buah dengan 9 rasa. Bukan 9 buah, tapi satu buah dengan 9 rasa. Artinya apa? Kita semua harus dapat buah ini. Kasihnya ada, sukacitanya ada, kelemah lembutan ada, penguasaan diri ada. Amin. Orang Kristen yang ikut dengan Roh Kudus akan mendapatkan karunia rohani dan buah-buah roh. Ya, kita dapat karunia rohani, dan juga buah
buah roh dalam hidup kita kalau kita ikut Roh Kudus dengan baik. Amin. Mari kita berdoa, kita menutup katekes kita pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau pada hari ini, siang hari ini kami telah belajar mengenai Roh Kudus. Berkatilah kami Tuhan, dan kami serahkan pulang berpisah, Engkau juga memberkati kami. Dan minggu depan kami akan kembali belajar dalam pertemuan kelima. Terima kasih buat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.